Selamat sore semuanya. Jadi hari ini kita Selamat sore Bapak. melanjutkan perkuliahan mata kuliah akuntansi statistik. Kemarin sampai materinya apa ya? Kemarin sudah ngasih materi terkait uji instrumen. Uji Anova. Uji instrumen dan asumsi klasik belum ya? Oke, sebentar ya. Sepertinya sudah ada yang pulang kampung ini. Sudah persiapan untuk libur panjang. Ya, Mbak Asa ini sudah di kereta. Ya, karena habis ini sudah akhir tahun dan sudah mau Natal juga, ya jadi mungkin sudah persiapan untuk libur panjang. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait dengan uji ANOVA ya. Juga sudah ilustrasi juga ya. Oleh karena itu sekarang kita melanjutkan ke materi berikutnya ini ya, terkait dengan uji instrumen dan uji asumsi klasik. Di mana uji asumsi klasik dan uji instrumen ini adalah salah satu dari beberapa tahap ya yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya uji regresi ya atau uji pengaruh. Jadi uji regresi atau uji pengaruh itu salah satu tahapannya adalah uji instrumen dan uji asumsi klasik. Ya, tapi uji instrumen ini dilakukan dengan tujuan jika yang digunakannya datanya itu adalah bersifat primer atau datanya itu diambil dengan menggunakan kuesioner. Maka kita perlu yang melakukan yang namanya uji instrumen. Tetapi kalau misalnya datanya itu tidak menggunakan kuesioner ya, di mana datanya itu menggunakan yang namanya data sekunder ya. Data sekunder itu adalah data yang diambil dari pihak penyedia data. Artinya data sekunder itu adalah data yang sudah jadi, data yang sudah siap ya, dan kita tinggal mengolah saja. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti data dari laporan keuangan perusahaan ya, data dari laporan keuangan perusahaan, data dari Badan Pusat Statistik ya,
terus data dari Kementerian Keuangan mungkin terkait misalnya APBN dan lain sebagainya, seperti itu ya. Terus data-data lainnya yang kita itu nggak langsung mengolah sendiri atau tidak langsung mengambil data itu sendiri dari sumber data. Itu nggak perlu eh, kita melakukan namanya uji instrumen. Ya. Tapi kalau misalnya data itu kita ambil dari secara langsung dari si sumber data, maka seperti menggunakan kuesioner atau lain sebagainya, maka kita harus menggunakan yang namanya uji instrumen. Gitu ya. Nah, oke, sebentar. eh, Bentar lagi saya ini ya. Share screen untuk materinya. Oke, ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, uji instrumen itu digunakan untuk kita mengetahui apakah instrumen penelitian kita itu memang sudah memiliki standar kualitas yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh statistik. Ya, jadi intinya seperti itu. Jadi instrumen itu kan adalah alat ya. Jadi kita itu melakukan penelitian, itu alatnya apa? Dasarnya yang mau diuji itu apa? Itu namanya instrumen. Ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa uji instrumen dilakukan hanya ketika kita menggunakan data yang bersifat primer atau diambil langsung ke dalam sumber data. Biasanya menggunakan kuesioner atau angket, ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan kuesioner atau angket, maka kita tidak perlu melakukan yang namanya uji instrumen. Misalnya ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data yang berasal dari pihak penyedia data, ya tadi saya contohkan misalnya kayak data laporan keuangan, data dari Badan Pusat Statistik, data dari kementerian dan lain sebagainya, itu maka kita tidak perlu melakukan uji instrumen. Ya. Kenapa demikian? Karena anggapannya data yang berasal dari data sekunder atau data yang berasal dari pihak penyedia data itu kita sudah menganggap bahwa data itu benar, dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Ya, karena tidak mungkin secara umum pihak penyedia data itu menyajikan data yang bersifat tidak benar. Oleh karena itu tidak perlu dilakukan yang namanya uji instrumen. Nah, tetapi kenapa kok sebuah penelitian yang dengan dilakukan menggunakan data primer atau data yang berasal dari angket atau kuesioner itu perlu diuji instrumen karena ya seperti yang kalian ketahui kemarin ketika kalian melakukan sendiri ya, ketika kalian
memberikan kuesioner berupa Google Form atau lain sebagainya, itu sangat erat kaitannya dengan kesalahan manusia atau human error. Entah yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja ketika mengisi kuesioner itu. Yang pada akhirnya menyebabkan jawaban atau respon terhadap kuesioner itu menjadi kurang tepat. Ya. Kadang kayak kemarin itu kan sering kita menemui ya kuesioner ketika ditanya tinggi badan, ada yang jawab cuma 100, ada yang jawab 90. Ya, secara logika, secara akal, pada umumnya itu jawaban seperti itu kan tidak benar ya. Tuh. Atau mungkin ketika ditanya IPK, ya, ada yang jawab 0, ada yang jawab eh, strip, tanda strip, dan lain sebagainya. Nah, jawaban-jawaban seperti itulah jawaban yang harus diuji kebenarannya melalui uji instrumen. Sehingga sebelum kita masuk ke dalam tahapan pengujian selanjutnya, kita sudah yakin bahwa data yang akan kita uji dalam statistik itu tepat, benar, dan sesuai dengan standar statistik. Ya, betul. Nah, kuesioner itu sendiri ya seperti kalian kemarin sampaikan, kalian buat, kalian kumpulkan secara berkelompok itu pasti juga menggunakan yang namanya skala tingkat pengukuran ordinal ya, yang sering dikenal dengan istilah skala Likert karena berisikan nah, tahapan skor dari 1 sampai 5. Nah, contohnya seperti ini ya. 1 itu sangat tidak setuju dan 5 itu sangat setuju. Nah, di mana skor ini ya yang ada di kuesioner itu erat kaitannya dengan subjektivitas pendapat seseorang. Nah, oleh karena itu ya kuesioner itu erat kaitannya dengan human error. Karena apa? Karena tingkat subjektivitasnya tinggi. Kalau ketika seseorang responden itu mengisi jawabannya sedang dalam kondisi mood yang kurang baik, misalnya seperti itu, lalu dipaksa untuk mengisi, otomatis dia jawabannya akan cenderung ngawur, cenderung asal. Sedangkan sebaliknya, ketika seseorang itu lagi baik moodnya, lagi eh, bagus kondisinya, maka dia akan cenderung objektif jawabannya, cenderung jujur, ya, dan serius. Nah, maka dari itu adanya kemungkinan-kemungkinan itulah yang pada akhirnya menyebabkan kuesioner itu perlu dipastikan keakuratannya. Bagaimana cara mengukur keakuratan dari sebuah kuesioner? Yaitu caranya dengan melakukan yang namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Ya. Karena di sini dikatakan ada 2 syarat penting yang berlaku pada sebuah angket atau kuesioner, yaitu harus valid dan harus reliable. Itu ya. Nah, apa itu uji validitas? Kita bahas dulu yang disebut dengan uji validitas. Nah, apa yang dimaksud dengan uji validitas? Untuk yang pertama, ya. Jadi uji validitas itu adalah mengukur apakah suatu kuesioner atau angket itu dikatakan valid atau tidak. Di mana ukuran kevalidan dari kuesioner atau angket itu diketahui ketika
angket atau kuesioner itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur. Nah, jadi apakah item pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner atau angket itu mampu mengukur apa yang ingin diukur? Ya, karena kenapa kok demikian? Karena kuesioner atau angket itu tujuannya adalah untuk mengukur variabel yang bersifat abstrak, variabel yang bersifat non-numerik, di mana variabel abstrak atau variabel non-numerik itu harus dapat diukur melalui angka dari kuesioner yang tadi kita sebarkan. Contohnya apa? Oh, contohnya kita ingin mengetahui tingkat kepuasan konsumen. Lalu kita berikan kuesioner yang isinya pertanyaan ya terkait pertanyaan atau pernyataan terkait dengan kepuasan konsumen. Nah, jika kuesioner atau angket itu mampu mengukur tingkat kepuasan konsumen dari pertanyaan atau pernyataan yang diberikan, maka kuesioner tersebut dikatakan valid. Tetapi sebaliknya, jika ternyata kuesioner atau angket itu tidak dapat mengukur apa yang ingin diukur terkait dengan kepuasan konsumen, maka kuesioner tersebut dikatakan tidak valid. Jadi seperti itu, ya. Nah, untuk pengujiannya nanti kita bahas ketika pertemuan berikutnya ya. Jadi uji validitas ini nanti ada ujinya sendiri, di mana nanti ujinya itu adalah mengukur seberapa valid kuesioner yang kita uji. Ya. Oke, yang selanjutnya ada yang disebut dengan uji reliabilitas. Jadi selain harus valid, ya, kuesioner itu juga harus reliable atau dapat diandalkan. Yang dimaksud dengan reliable atau dapat diandalkan itu apa? Jadi kuesioner itu mampu menunjukkan pendapat atau jawaban yang bersifat konsisten dari para responden yang mengisi kuesioner itu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan konsisten itu apa? Jadi dengan pertanyaan atau pernyataan yang sama yang disampaikan berulang-ulang kali, yang disampaikan dengan kalimat yang berbeda tapi maknanya sama, itu jawabannya tetap sama atau konsisten. Ya. Tapi kalau ketika kuesioner itu memberikan pertanyaan yang sama, yang berkali-kali, itu jawabannya berbeda-beda dari para responden, awal suka, terus ditanya lagi jawabannya menjadi tidak suka, ditanya lagi jawabannya suka. Itu maka dia tidak reliable jawabannya. Gitu ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui eh, responden itu menjawab dengan konsisten atau tidak? Selain dengan uji reliabilitas, kita juga bisa memberikan pertanyaan atau pernyataan yang bersifat memiliki makna yang sama tetapi dengan kalimat yang berbeda. Jadi kita menyampaikan suatu hal yang sama tapi kalimatnya kita buat berbeda. Mungkin yang satunya yang awal itu adalah dalam kalimat aktif, yang satunya adalah dengan kalimat pasif. Contohnya seperti ini, saya suka tempe. Terus yang satunya kita memberikan dengan tipe pernyataan yang lain, yaitu saya menyukai tempe. Nah, atau tempe menjadi makanan favoritku. Ya kan? Saya suka tempe dengan tempe menjadi makanan kesukaanku, misalnya seperti itu. Itu kan maknanya sama sebenarnya. Ya. Tapi kalau dari dua kalimat itu dia menjawab jawaban yang berbeda, maka bisa dipastikan orang itu menjawab kuesioner itu tidak dengan sungguh-sungguh. Ya. Ketika responden itu tidak menjawab dengan sungguh-sungguh, otomatis nanti hasil uji reliabilitasnya ini tidak akan baik. Ya.
Nah, gitu. Itu namanya pertanyaan atau pernyataan yang menjebak. Jadi kalau kalian mengisi kuesioner, itu ya harus dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian nggak sungguh-sungguh itu akan ketahuan ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gitu ya. Nah, uji reliabilitas itu bisa diketahui dari yang namanya nilai Cronbach alpha. Nah, ini ya, nilai Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha itu suatu item pertanyaan atau pernyataan dari sebuah question yang dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6. Ya, jadi kalau nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6 maka dikatakan reliable. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,6 maka dapat dipastikan ya item itu harus dikoreksi. Item pertanyaan atau pernyataan itu harus dikoreksi karena dianggap tidak reliable. Ya, bagaimana mengkoreksinya? Nah, untuk mengkoreksi item pertanyaan atau pernyataan yang tidak valid atau tidak reliable, itu maka kita harus mengevaluasi kalimatnya. Apakah kalimat kita itu mudah untuk dipahami atau jangan-jangan membingungkan responden, ya? Karena ketika item pertanyaan atau pernyataan kita itu membingungkan responden, sulit dipahami, maka responden pun ketika menjawabnya juga akan kacau, ya, pemahamannya keliru, sehingga mereka dalam menjawab memberikan pendapat juga salah. Yang harusnya dijawab 5 dijawab 1. Begitu juga sebaliknya, ya. Maka kita harus mengkoreksi kalimatnya kalau memang sulit dipahami, ya. Lalu setelah dikoreksi, kita sebarkan kembali. Kalau ternyata setelah disebarkan kembali hasilnya menjadi baik, menjadi valid atau reliable, maka kita dapat menggunakan item itu. Tetapi jika ternyata setelah dikoreksi dan dikirimkan kembali tidak terjadi eh, perkembangan yang baik dari uji validitas dan reliabilitasnya, maka item tersebut memang tidak dapat kita gunakan. Nah, kalau tidak dapat kita gunakan, maka berarti item tersebut harus kita hapuskan. Oke, itu ya untuk uji instrumen. Mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke uji asumsi klasik materinya.
Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi itu tadi adalah uji instrumen. Nah, setelah instrumen penelitian kita itu dikatakan valid dan reliable, maka kita bisa melanjutkan ke tahapan uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Ya. Jadi uji asumsi klasik ini adalah salah satu tahapan yang harus dilakukan ketika kita ingin melakukan yang namanya uji regresi linier sederhana atau uji regresi linier berganda. Yang tujuannya adalah untuk menentukan apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y ya dalam suatu persamaan regresi. Nah, uji asumsi klasik ini itu digunakan untuk memastikan bahwa model persamaan regresi yang akan diujikan itu telah memenuhi kaidah atau asumsi yang disebut dengan asumsi Blue atau Bayes linear unbiased estimator. Di mana asumsi Blue ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil yang dikeluarkan dari uji persamaan regresi linier itu tidak mengandung hasil yang bias. Yang bias itu artinya adalah yang membingungkan, yang tidak pasti. Karena tidak terpenuhinya salah satu dari asumsi Blue ini tadi. Ya. Nah, dalam uji asumsi klasik itu ada beberapa jenis pengujian yang harus dilakukan. Ya, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir adalah uji heteroskedastis. Oke, kita lanjut ke pengujian yang pertama dari uji asumsi klasik adalah uji normalitas. Ya, uji normalitas ini kemarin kita sudah bahas ya, waktu ketika di uji ANOVA, ya, di mana uji normalitas itu adalah tujuannya untuk memastikan bahwa data yang akan kita masukkan dalam pengujian statistik itu memiliki distribusi data yang bersifat normal. Ya, jadi waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa setiap pengujian statistik yang menggunakan uji statistik parametrik, ya, itu harus datanya bersifat normal. Ya, ya, gitu ya. Kenapa kok harus memiliki distribusi data yang normal? Karena distribusi data normal itu menunjukkan bahwa tidak terjadi atau tidak ada yang disebut dengan data yang bersifat outlier atau data yang memiliki karakteristik yang berbeda dari data yang lainnya. Yang pertama itu. Yang kedua, data berdistribusi normal itu menggambarkan bahwa data memiliki sebaran yang baik. Artinya tidak berfluktuatif tinggi. Selisih antara data ke 1 sampai data ke N itu selisihnya bisa dikatakan dalam tahapan yang normal. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah gitu ya. Nah, seperti yang kita pelajari bersama ketika uji ANOVA, uji normalitas itu dilakukan dengan menggunakan yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov atau uji KS, di mana pengambilan keputusan dalam uji KS ini distribusi data bersifat normal jika nilainya signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi kalau nilai signifikansinya atau nilai alfanya lebih dari 0,05, maka dikatakan data itu berdistribusi normal. Itu ya untuk uji normalitas. Lalu yang selanjutnya ada yang disebut dengan uji
multikolinearitas, ya. Uji multikolinearitas ini adalah bertujuan untuk membuktikan apakah dalam persamaan regresi yang akan diujikan itu terjadi gejala multikolinearitas atau tidak. Di mana persamaan regresi yang baik itu adalah jika persamaan tersebut tidak mengalami gejala multikolinearitas. Nah, apa itu gejala multikolinearitas? Gejala multikolinearitas itu adalah terdapat hubungan linier yang sempurna antara variabel independen. Ya. Tuh. Jadi kalau antar variabel independen itu memiliki hubungan linier yang sempurna atau pasti itu maka terjadi yang namanya gejala multikolinearitas. Dari mana kita bisa menentukan apakah persamaan regresi itu mengalami gejala multikolinearitas atau tidak? Itu dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai tolerance. VIF itu adalah nilai varian inflation factor, ya, dan nilai toleransi. Nah, persamaan regresi dikatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas jika nilai VIF-nya itu kurang dari 10, ya, dan nilai toleransinya lebih dari 0,1, ya. Jadi kalau nilai VIF-nya kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,1 artinya dia bebas gejala multikolinearitas. Lalu yang selanjutnya, eh, uji berikutnya itu adalah uji autokorelasi, ya. Nah, kalau uji autokorelasi ini sifatnya adalah pilihan. Artinya apa? Artinya uji autokorelasi ini dapat dilakukan, tetapi juga dapat tidak dilakukan, ya. Jadi uji autokorelasi itu harus dilakukan ketika tipe pengujiannya itu adalah bersifat time series dan cross sectional. Ya, artinya melibatkan antar waktu dan antar ruang. Jadi kalian misalnya melakukan penelitian mengenai tingkat profitabilitas perusahaan dari tahun 2010 sampai 2025. Nah, itu kan melibatkan pengujian antar waktu atau time series itu maka perlu dilakukan autokorelasi. Ya, atau menurut ruang, ya. Jadi membandingkan contohnya tingkat profitabilitas yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia itu perlu dilakukan namanya autokorelasi. Tujuannya itu apa sih pengujian autokorelasi ini untuk mengetahui terjadi atau tidak terjadinya gejala autokorelasi, di mana persamaan regresi yang baik itu seharusnya tidak ada gejala autokorelasi. Apa itu gejala autokorelasi? Gejala autokorelasi itu adalah, ya, terdapat korelasi yang kuat antar variabel yang satu dengan variabel di periode sebelumnya. Jadi variabel X1 itu kan kalau kita menggunakan time series kan itu kalau ada hubungan korelasi antara variabel X1 pada tahun ke T dengan pada tahun T-1 itu berarti terjadi yang namanya uji autokorelasi. Ya, sedangkan untuk persamaan regresi yang baik itu nggak boleh terjadi yang namanya gejala autokorelasi. Ya, nah gejala autokorelasi ini dapat ditentukan dari yang namanya uji Darwin-Watson. Ya, di mana dalam uji Darwin-Watson itu nanti akan membandingkan antara nilai Darwin-Watson atau nilai DW dengan nilai DU dan DL. Ya, jadi ada istilahnya di uji Darwin-Watson itu ada nilai DW atau nilai Darwin-Watson dan ada nilai DU. DU itu adalah Darwin upper, batas atas, dan Darwin lower atau batas bawah atau DL. Gitu ya. Nah,
suatu persamaan regresi itu tidak menunjukkan adanya gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson-nya itu lebih dari nilai DU, tetapi kurang dari nilai 4 min DU. Jadi ada di kriteria 5 ini ya. Jadi kalau nilai Darwin-Watson-nya itu lebih dari DU, tapi kurang dari 4 min DU, itu artinya dia eh, tidak terjadi autokorelasi. Contohnya seperti apa? Misalnya nilai DU-nya adalah 1,5. Berarti kan kalau 4 min DU kan 2,5. Berarti nilai DW-nya itu harus antara 1,5 sampai 2,5. Itu artinya tidak terjadi gejala autokorelasi. Nah, dari mana kita bisa mengetahui nilai DU dan DL? Itu nanti silahkan kalian download di Google, ada namanya tabel Darwin-Watson. Ya, jadi tabel Darwin-Watson itu seperti ini ya kurang lebih. Ya, nah itu ada nilai N. Ya, nilai N ini adalah nilai datanya. Terus eh, K1, K2, K3 ini adalah jumlah variabelnya yang dimasukkan. Ya, nah nanti kalian lihat, oh misalnya saya menggunakan sampel jumlahnya 10. Dengan jumlah variabelnya, independennya ada 2. Nah, berarti nilai DL dan DU-nya dilihat. Oh, ini 0,697 dan 1,647. Nah, nanti silakan bisa kalian download ini tabel Darwin-Watson alpha 5% di Google, kalian searching, nanti tinggal di-download. Ya, sehingga nanti kalian bisa membandingkan antara nilai DW Darwin-Watson hasil uji statistik SPSS dengan ketentuan yang ada. Oke, itu ya. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Ya, jadi uji terakhir dalam uji asumsi klasik itu ada yang disebut dengan uji heteroskedastisitas, di mana uji heteroskedastisitas ini tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel pengganggu atau variabel sisa dengan masing-masing variabel independen. Ya, variabel pengganggu itu adalah variabel yang tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Nah, jika terdapat korelasi antara variabel pengganggu dengan masing-masing variabel independen, maka itu terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, yang bagus persamaan regresi itu yang tidak ada korelasi antara variabel pengganggu dengan variabel independen. Nah, bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas? Cara melakukan uji heteroskedastisitas itu dengan ada 2 cara ya. Yang pertama adalah dengan melakukan uji Gletser. Yang kedua itu dengan melihat hasil dari grafik scatter plot. Nah, tapi yang di buku ini itu nggak dijelaskan yang uji Gletser, tapi yang dijelaskan hanya yang grafik scatter plot. Gimana sih grafik scatter plot itu? Grafik scatter plot itu seperti ini. Nah, ini yang namanya grafik scatter plot. Jika titik-titik grafik scatter plot ini menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka itu artinya dia terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Tetapi sebaliknya, jika titik-titik yang ada di grafik scatter plot itu mengumpul di satu titik dan eh, membentuk pola tertentu, itu artinya terjadi yang namanya gejala heteroskedastisitas. Gitu ya. Jadi persamaan model regresi yang baik itu adalah jika bentuk scatter plotnya itu tidak tidak mengumpul atau menyebar dan juga tidak membentuk pola tertentu. Itu ya. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait uji instrumen dan juga uji asumsi klasik, silakan kalau ada. Pak Redi, saya mau tanya untuk sampelnya itu berapa? Ada ketentuannya apa tidak? Untuk sampel penelitiannya yang buat di uji ANOVA.
Ya. Oke, untuk uji ANOVA kan sudah. Maksud saya untuk data sampelnya yang buat diuji, Oke, Pak. ya. Jadi kalau untuk statistik ya, untuk SPSS itu dia dibandingkan dengan software yang lain, dia itu tidak bisa menguji atau menghasilkan hasil statistik yang maksimal ketika jumlah sampelnya itu ada di kurang dari 30. Ya, itu khusus untuk uji regresi. Jadi untuk uji regresi itu untuk SPSS itu dia bisa menghasilkan hasil yang optimal jika jumlah sampelnya minimal 30. Tapi kalau kurang dari itu dia akan cenderung kurang maksimal atau rawan untuk salah hasilnya. Ya. Jika sampel jumlahnya kecil, itu disarankan untuk menggunakan aplikasi PLS, partial least square. Ya, itu. Jadi kalau ditanya berapa jumlah minimal sampel yang eh, bagus, itu nggak ada sebenarnya. Karena sampel itu kan tergantung dari jumlah populasi. Ya, jadi kalau misalnya populasinya 1.000, apakah rasional ketika kita hanya menggunakan sampel 30? Ya, ya nggak rasional. Karena apa? Karena kemungkinan kecil untuk jumlah sampel 30 itu dapat merepresentasikan karakteristik dari jumlah anggota populasi yang sebanyak 1.000 itu. Tapi sebaliknya, apakah ketika jumlah populasinya anggotanya itu 10, kita punya sampel 8, sudah cukup? Ya sangat cukup. Karena apa? Karena sampelnya 8 dan anggota populasinya 10. Ya, rasionalisasinya 8 sudah menggambarkan 80% dari populasi. Jadi kalau dikatakan berapa jumlah sampel yang ideal untuk suatu jumlah populasi tertentu, itu ada perhitungannya, ada dasar penentuannya. Ya, metodenya macam-macam. Nanti kalian bisa cari di Google ya. Itu ada yang disebut dengan metode tabel Isaac dan Newton. Ya, jadi tabel Isaac dan Michael. Isaac dan Michael ya. Eh, Sebentar saya coba tunjukkan. Nah, ini ya. Oke, ini adalah contoh dari penentuan jumlah sampel dengan melihat dari referensi tabel Isaac dan Michael. Ya. Jadi yang pertama ditentukan dari jumlah N besar ya. N besar itu adalah jumlah anggota populasi. Ya. Terus yang kedua didasarkan dari berapa nilai signifikansi atau alfa yang kalian gunakan. Ya, ini. Jadi semakin banyak jumlah anggota populasinya dan semakin besar ya alfa yang kalian gunakan, maka jumlah sampel yang kalian perlukan itu juga akan semakin berubah, gitu ya. Ya, jadi kayak ini misalnya, jumlah anggota populasi 10 dengan jumlah anggota populasi 2.800. Beda jumlahnya, ya. Jumlah yang dianggap eh, rasional atau representatif, gitu ya. Jadi semakin besar jumlah anggota populasi, maka jumlah sampelnya yang kalian perlukan juga semakin banyak.
semakin akurat atau semakin kecil nilai alfa yang kalian gunakan, maka semakin besar jumlah sampel yang kalian butuhkan karena kalian membutuhkan keakuratan yang lebih tinggi. Dulu sebelum UTS itu saya menyampaikan di kelas sebelumnya terkait materi ini. Paling gampang tuh menggunakan contoh ketika kalian ingin melakukan yang namanya uji general check up dengan uji tes gula darah, asam urat, dan kolesterol, gitu ya. Jadi kalau kalian pergi ke apotik, ya, kalian ingin uji gula darah, kolesterol, dan asam urat. Itu jumlah darah yang dibutuhkan untuk sampel pengujiannya cuma sedikit, cuma berupa tetesan, ya. Tapi kalau kalian ingin melakukan general check up yang notabene pengujiannya lebih kompleks, nggak mungkin darah yang dibutuhkan hanya berupa tetesan, tapi pasti berupa suntikan dan jumlahnya lebih jauh lebih banyak. Itu logika sederhana untuk kalian bisa menggambarkan berapa jumlah sampel minimal yang saya butuhkan. Jadi jumlah sampel yang minimal dibutuhkan itu harus sesuai dengan tujuan yang ingin kalian capai di dalam penelitian itu dan berapa besar jumlah populasi yang ada. Tuh. Nah, ini kalau kalian lihat ya, ketika tambah besar itu anggota populasinya jumlah sampelnya juga pasti tambah besar, ya. Tetapi kalau kalian lihat di tabel Isaac dan Michael ini, ketika jumlah anggota populasi tertentu itu dia akan jumlahnya tetap sampelnya kayak ini ya. Dari jumlah populasi 450.000 sampai tidak terbatas itu jumlah sampelnya yang dibutuhkan sama ya, 663. Nah, kenapa kok bisa muncul jumlah sampel yang sama seperti ini? Nah, itu yang disebut dengan sampel jenuh, ya. Jadi apa itu sampel jenuh? Sampel jenuh itu adalah sampel yang sudah mencapai titik batas atas maksimal hasil penelitian. Jadi kalau kalian menggunakan jumlah 663 untuk mewakili 100.000 anggota sampel, dengan kalian menggunakan 1.000 untuk mewakili 100.000 anggota sampel, itu hasilnya sama. Kalian menggunakan jumlah 2.000, itu juga hasilnya sama. Itu namanya sampel jenuh. Ya. Jadi meskipun kalian tambah terus jumlah sampelnya itu hasilnya nggak akan berubah. Itu artinya kalian sudah mencapai titik yang namanya sampel jenuh. Nah, kenapa kok pada akhirnya diambillah jumlah sampel yang paling minimal ketika terjadi sampel jenuh? Itu adalah untuk melakukan yang namanya efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau dengan jumlah sampel 663 sudah bisa menjawab tujuan penelitian dengan maksimal dan dengan biaya yang lebih kecil dibandingkan dengan menambah sampel lagi, maka disarankan kepada peneliti itu ya sudah gunakan itu saja. Karena kalau kalian menambah sampel lagi, kalian akan membutuhkan biaya lagi, membutuhkan tenaga lagi, membutuhkan waktu lagi. Nah, maka penelitian kalian tuh nggak akan selesai-selesai akhirnya. Nah, seperti itu ya, logikanya seperti itu. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan jumlah sampel yang representatif. Jadi kalau dikatakan jumlah sampel minimal yang baik itu berapa? Itu nggak ada. Yang ada itu adalah jumlah sampel yang representatif, ya, itu. Nah, cara lain yang dapat dilakukan itu adalah dengan menggunakan yang namanya perhitungan Slovin. Nah, ada namanya perhitungan rumus Slovin. Nah, ya. Jadi untuk menentukan jumlah sampel minimal, sorry, sampel yang representatif yang minimal itu kita bisa menggunakan rumus Slovin. Ini contohnya ya. Ada populasinya itu 2.000 orang, terus margin of error-nya 5%. Maka jumlah sampel minimalnya setelah dihitung dengan rumus Slovin itu ketemu bahwa jumlah sampel minimalnya adalah 334.
Gitu. Ya. Itu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Sekali lagi kalau ada yang bertanya, berapa jumlah sampel minimal yang baik untuk statistik? Jawabannya tidak ada. Ya. Tetapi kalau ditanya, berapa jumlah sampel yang minimal yang representatif? Itu ada dengan menggunakan metode-metode tadi itu. Bisa menggunakan metode tabel Isaac dan Michael, bisa menggunakan penentuan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Lovin, dan lain sebagainya. Itu, ya. Oke, satu lagi. Baik, terima kasih Bapak. Oke, kalau nggak ada berarti sudah cukup ya untuk perkuliahan pada sore hari ini, maka kita bisa akhiri sampai di sini. Nanti kita bertemu lagi hari Kamis ya. Oke, nanti untuk perkuliahan hari Kamis kita akan mencoba mengilustrasikan, mensimulasikan terkait dengan pengujian instrumen dan uji asumsi klasik. Ya, kalau masih ada waktu mungkin nanti kiranya kita akan membahas terkait dengan uji regresi juga ya sekalian. Tapi kalau memang nggak nutut nanti ya uji instrumen dan asumsi klasik saja. Oke, itu ya yang dapat saya sampaikan untuk perkuliahan kita sore hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.